Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga, yaitu beriman kepada malaikat Allah dengan subtema memahami nama-nama dan tugas malaikat Allah. Anak-anak, jumlah malaikat itu ada berapa ya? Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Nah, dari sekian banyaknya jumlah malaikat, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ayo anak-anak, kita nyanyi nama-nama malaikat dan tugasnya ya. Anak-anak, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Roh Kudus dan Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia pilihan sehingga mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengatur rezeki, mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki kepada manusia termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Rezeki tidak hanya berupa materi bagi manusia, namun bisa berupa hujan, angin, dan tanaman.
Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet besar yang akan ditiup jika hari kiamat telah tiba. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan kejutan. Tiupan ini bermaksud untuk mengejutkan seluruh makhluk di bumi dan mengingatkan bahwa hari kiamat akan datang. Pada saat itu bumi akan tergoncang dan manusia akan lari ketakutan. Yang kedua adalah tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di alam semesta akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang akan hidup, kecuali yang Allah kehendaki. Yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Pada tiupan ini, seluruh roh makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar sambil menunggu penghakiman yang adil. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Setiap makhluk yang bernyawa akan menemui kematiannya. Oleh sebab itu, kita harus siap setiap saat, karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang pada kita. Yang kelima adalah malaikat mungkar, dan yang keenam adalah malaikat nangkir. Malaikat mungkar dan nangkir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Mereka berdua akan datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang yang meninggalnya dalam keadaan jelek. Namun sebaliknya, mereka akan datang dengan wajah yang sejuk dan indah bagi manusia yang meninggalnya husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir, di antaranya adalah: yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Yang keempat, apa kitabmu? Yang kelima, di mana arah kiblatmu? Yang keenam, siapa saudaramu? Nanti yang menjawab semua pertanyaan itu bukanlah mulut kita, akan tetapi anggota tubuh kita, yaitu tangan yang menjawab dan kaki yang menjadi saksi. Yang ketujuh adalah malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kedua malaikat ini, yaitu malaikat rakib dan atid, selalu mengiringi dan mengawasi manusia dimanapun mereka berada. Malaikat rakib dan atid tidak pernah lalai untuk mencatat setiap perilaku yang sedang kita kerjakan. Semua amal perbuatan kita akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Bahkan amal sekecil apapun akan tetap dicatat dan dihitung. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan.
Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Nama lain malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Jika kita masuk neraka, maka kita akan bertemu dengannya. Malaikat ini berpenampilan sangat mengerikan dan menakutkan bagi para penghuni neraka. Sosoknya sangat menyeramkan. Ia memiliki tubuh yang sangat besar. Wajahnya menampakkan kemarahan yang amat menakutkan. Dan di antara kedua matanya terdapat pusat saraf yang seandainya ia menatap ke bumi, pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tiada tersisa. Selain itu, malaikat Malik juga membawa rantai-rantai neraka dengan berat tidak terkira dan panas yang luar biasa. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat ini berpenampilan sangat menyenangkan bagi para penghuni surga. Memiliki wujud yang menyenangkan, Ridwan dikatakan merupakan sosok yang murah senyum dan menyenangkan para hati penghuni surga. Malaikat Ridwan akan menyambut kedatangan para penghuni surga ketika mereka baru memasuki surga dengan penuh keramah tamahan dan kehangatan. Walaupun malaikat Ridwan ditugasi menjaga surga, tetapi dia tidak mengetahui seluruh jenis kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada para penghuni surga. Ada dua jenis kenikmatan yang Allah berikan. Pertama, kenikmatan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Kedua, kenikmatan khusus yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang bertakwa, para rasul, para nabi, para wali, atau para ulama yang mengamalkan ilmunya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenikmatan kecuali Allah. Anak-anak, setelah kalian menyimak video ini, ayo untuk kegiatan di rumah, hafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Serta jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Nomor 2. Sebutkan 2 nama lain dari malaikat Jibril. Nomor 3. Sebutkan tugas malaikat Israel. Nomor 4. Sebutkan 5 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.